Eki Herodipa. Di sini saya sebagai pemimpin kelompok atau konselor. Selanjutnya dari masing-masing teman-teman bisa perkenalan dulu. Baik, perkenalkan nama saya Marisa Perlusna. Saya kuliah di Universitas Pekalongan semester 6. Semester 6 ya? Kayaknya Saya Amala Amalia, kuliah di IEM. Saya Nasiatu, mahasiswi Pekalongan. Jadi ini mahasiswa semua ya? Iya, Bu. Baik, sebelumnya kita ada icebreaker dulu. Kalau saya tepuk 1 berarti tepuk 1, kalau 2 ya 2 ya Mbak? Iya. Ya. Kita bisa dimulai? Bisa. Tepuk 1, 2, 1, tambah 1. Yeay, tepuk tangan buat kita semua. Biar semangat ya Mbak ya. Nah, di konseling ini ada 5 asas. Saya itu dulu ya, jelaskan dulu. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan itu jadi teman-teman tidak perlu khawatir, masalah teman-teman itu tidak ada yang tahu, jadi yang tahu hanya saya dan teman-teman semua. Yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana teman-teman ini kesini tidak ada keterpaksaan atau terpaksa dari orang lain, jadi kesini ya sukarela seperti itu. Yang ketiga ada kesopanan, dimana nanti teman-teman kalau ada yang mau menyanggah atau mengasih solusi itu dengan sopan seperti itu ya. Yang keempat ada keterbukaan, dimana asas ini nanti teman-teman dalam sesi konseling tidak ada yang ditutup-tutupin lagi, atau bisa keterbuka dengan saya dan teman-teman semua. Jadi yang terakhir ada kekeluargaan, dimana nanti kita di sini tuh ibarat keluarga, jadi tidak ada yang atau malu-malu atau itu seperti itu ya. Sebelumnya teman-teman sudah tahu bimbingan kelompok atau konseling kelompok? Belum. Ada yang tahu? Nggak ada ya. Jadi konseling kelompok itu di mana kita upaya memecahkan masalah atau menyelesaikan masalah dengan dinamika kelompok seperti itu. Dan saya di sini sebagai pembimbing kelompoknya. Tuh. Sudah jelas Mbak? Sudah, Bu. Oh ya, sebelumnya nanti kita ada itu ya, ada permasalahan waktu berhubung saya nanti ini ada acara lagi, jadi kita ada 10 menit waktu konseling ya. Gimana, setuju? Setuju. Baik, dimulai dari siapa dulu yang mau ingin bercerita? Bisa tunjuk tangan? Yaudah saya aja dulu ya. Ini bukan saya itu kan sebetulnya bingung ya, maksudnya menyelesaikan masalahnya itu gimana, karena saya itu punya pekerjaan, tapi saya di sisi lain kan juga ini semester 6 kan banyak tugas gitu ya, apalagi kan udah mulai menyusun skripsi gitu loh, judul skripsi kan udah dari sekarang. Jadi saya tuh bingung dalam mengatur waktu, memanage gitu. Jadi saya pengen minta solusi ataupun bantuan ibu, mana tahu jadi keluar jalan solusinya. Oh, jadi Mbak ini kuliah dengan semester akhir terus teter dengan pekerjaan yang lain seperti itu. Baik, Mbaknya ada? Kalau saya itu, Bu, saya juga bingung membagi waktu. Soalnya saya kalau sepanjangnya kuliah, ya. Terus kalau di rumah itu saya juga mengikuti organisasi di rumah. Jadi kadang membagi waktunya itu sulit antara kuliah sama organisasi di rumah seperti itu. Oh, jadi Mbak Amala itu mengikuti kegiatan di luar kampus seperti ada organisasi yang lain. Jadi antara kuliah dan organisasi di luar itu waktunya tidak itu ya sinkron atau tabrakan gitu ya. Seperti itu. Mbak siapa namanya? Nasiatu ya? Ya. Gimana Mbak? Kalau saya itu saya kurang bisa manage waktu, karena saya kan punya hobi fangirling. Oh, itu apa ya? Saya kan juga hobi nonton drakor. Terus kalau saya udah nonton drakor tuh bawaannya nggak mau berhenti gitu sih. Jadi kadang kalau nonton drakor kadang sampai subuh, kadang sampai nggak tidur. Terus kalau ada kuliah jam 7 pasti saya telat. Bukan jam 7 aja sih, hampir semua kelas saya telat. Karena itu kadang saya kalau malam tuh maraton drakor sampai nggak tidur gitu. Kadang di kelas juga saya nonton drakor. Oh gitu ya. Oh berarti Mbak Nasiatul itu jadi
itu ya hobinya nonton drakor atau streaming seperti itu. Jadi mbaknya kadang begadang terus kuliah jadi telat, terus keteteran gitu ya, seperti itu. Dari semua permasalahan teman-teman, ada yang ingin itu menyampaikan upaya apa untuk menyelesaikan masalah tersebut? Iya, Mbak. Kan kalau saya sendiri sih upayanya itu, jadi saya lebih memprioritaskan kuliah sih sebetulnya. Cuman kan di sisi lain juga saya juga bingung masalah persoalan keuangan. Jadi antara harus mana yang diprioritaskan seperti itu. Cuman kalau upaya yang saya fokuskan dulu sih lebih ke kuliah. Kalau ada tugas atau apa ya saya mesti kuliah dulu sih. Seperti itu. Berarti Cuman masih bingung masalahnya. masalah itu ya karena ada beban itu harus itu. Mbak Amala? Gini Bu, kalau menurut saya bisa membuat schedule kegiatannya biar mana yang tadi udah dibilang sama Mbak Marisa, yang penting yang diprioritaskan dulu. Seperti itu ya. Jadi ada, kalau ini nanti schedule-nya berarti kalau jam ini nanti harus apa, harus apa, seperti itu. Ya, kalau Mbaknya? Saya kesini kan Belum ada ya berarti ya? Iya, belum ada. Jadi kan dari teman-teman tadi kan sudah ada dua saran untuk menyelesaikan upaya ini. Tadi dari Mbak Marisa memprioritaskan apa yang terpenting dahulu, seperti dia kuliah ya berarti diprioritaskan kuliah dan tugas-tugasnya terlebih dahulu. Kalau dari Mbak Amala tadi membuat jadwal kegiatan atau schedule kegiatan supaya kita tidak keteteran atau bisa mencakup semua kegiatan tersebut, seperti itu. Nah, kalau saya boleh sharing, saya dulu juga seperti itu ya. Saya juga pas SMA itu saya juga kebetulan kan saya di sebuah asrama seperti itu. Jadi saya di asrama terus juga sekolah. Jadi kan di situ saya keteteran juga mana yang diprioritaskan antara di kegiatan di asrama dan juga di sekolah seperti itu. Nah, kalau saya dulu apa yang diprioritaskan seperti sekolah dulu. Kalau misalkan sekolah menyesuaikan lah. Jadi gimana kalau kita sekolah ya ke sekolah, kalau kegiatan di asrama seperti ngaji ya berarti kita harus ngaji, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Baik, sudah ya, berarti masalahnya sudah kelar ya. Berarti untuk manajemen waktu itu dari teman-teman semua harus tahu mana yang lebih prioritas dan mana yang bukan, seperti itu. Harus bertanggung jawab apa yang sudah dibuat komitmennya, seperti itu ya. Berhubung kita waktunya sudah habis 10 menit, sudah tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Kita cukupkan sesi konselingannya pada hari ini. Nanti teman-teman bisa datang lagi untuk konseling kedua kalinya atau yang selanjutnya, seperti itu. Baik, bisa diterima ya teman-teman ya. Ya. Sebelumnya kalau saya ada kesalahan atau kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di sesi konseling selanjutnya gitu ya. Mari kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.